Ya, kotak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara saya bermakna dari Allah Subhanahu wa taala, monggo dalam menika kita awiti pengaosan Riyadhus Shalihin nggih. Tak menika hadis nomor 7 nggih. Hadis yang ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab ikhlas ya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul ngendika, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanduru ila ajsamikum, tidak melihat tidak melihat ila kepada ajsamikum, tubuh jasmani, tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan tidak juga melihat pada suwar, itu bentuk wajah maksudnya ya, wajah kalian. Walakin, akan tetapi, yang duru ila qulubikum, yang duru dia Allah itu melihat ila qulubikum, pada hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Allah tidak melihat jasmani, tidak melihat wajah, tapi melihat hati dan amalan, gitu ya. Jadi yang pokok adalah hatinya dan amalannya. Kan di sini satu amalan itu dia akan membuahkan pahala kalau dilakukannya karena Allah Ta'ala. Kembali ke babnya ya, bab ikhlas nih. Jadi bukan saja nopo gampangannya wujud amalannya itu sendiri, tapi juga batin dari amalan itu. Nah, kita juga gitu nih. Hanya kalau manusia biasanya melihatnya yang dohir, gitu nih, karena memang tidak tahu yang batin. Batin ini dohir tuh nih, rawakan, penampilan, wajah dan sebagainya, jasmani gitu. Tetapi yang pokok sebenarnya justru bukan itu, tapi amalannya dan hatinya, atau hatinya dan amalannya. Orang itu kalau orang beriman, orang soleh, itu hatinya baik. Kalau hatinya baik, maka zahir amalannya juga baik. Betul ya, zahirnya. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang soleh, itu mesti amalannya juga amal soleh, gitu, amalan yang baik. Jadi bukan sekedar yun sewu, dalam ucapan saja, dalam hati saja, tapi juga dalam pengamalannya, gitu ya. Maka kita perlu memperhatikan kondisi hati kita. Oke, digadekne kondisi hatinya. Kadang-kadang hati itu napa? Kabotan dalam beramal. Nah, delalah pas kabotan niku awake dhewe nyuwun tulung kali Allah, minta apa to? Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, niku nggih. Apa dungane niku nggih. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku ini dalam dimu, dalam agamamu. Sabit qalbi ala dinika.
Terus ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati. Allah itu maha memalingkan hati. Sorrif kolbi ila ta'atika, palingkan hatiku menuju taat kepadamu. Berpaling nyata, berpaling ini menuju pada taat kepada Allah. Gitu ya. Karena di hadis yang lain disebutkan hati manusia itu ada dalam jari jemarinya Allah. Allah bisa membolak-balikkan kapan saja Allah menghendaki. Nah, kita sendiri tidak bisa. Allah pada sampai ini nggih, sing kagungan hati niku tidak bisa ngatur hati kita, tidak bisa. Yang bisa Allah. Maka kita minta kepada Allah. Gusti Allah, hati kula niki kok ragu-ragu terhadap kebenaran Islam. Panjenengan gantos ya Allah. Panjenengan perbaiki supados dados ati ingkang beriman. Ngoten, nggih. Jadi mintanya kepada Allah. Jadi tidak kepada yang lain. Terus di sini juga ada satu anjaran ya, karena yang dilihat itu adalah hati dan amalan, maka orang jangan terpukau ya, aja gampang gawok itu napa? Kagum gitu ya. Kagum kepada penampilan orang. Kadang-kadang penampilan luar itu beda karo jerone. Jaman nek kula sekolah nek menen unen men sana en corpore sano niku nggih. Saya kira kan mboten. Jaman nek di dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jarene ngoten jarene. Ternyata enggak itu. Lah maling-maling niku awake kuat-kuat niku. Padahal atine elek ya, maling kok nggih. Wong jahat-jahat niku badannya kuat, tapi hatinya jelek, hatinya suka berbuat jahat. Itu ya. Jadi artinya apa? Penampilan luar itu kadang-kadang menipu kita. Maka kita diajari di sini ya. Allah itu tidak melihat kok jasmani, wajah, tidak. Yang dilihat itu hati. Yang dilihat itu amalannya. Nah, itu amalan dan hatinya. Mungkin yang saya perawaannya tidak menyenangkan. Nek cara dhuwur nggih ora dhuwur, ora cendhek ya ora cendhek gitu. Jadi bangsa ora nyenengke gitu. Tapi dia atus Bilal itu lagi, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Niku wong ireng. Nah, emang wong ireng itu keriting, ireng, budak, bekas budak. Akhirnya dibandingkan Abu Bakar lagi. Tapi Nabi itu ngendika ngeten iki, "Ya Bilal. Wahai Bilal. Aku ingsun kok krungu swara langkahmu ning swarga." Bilal itu saya gesang nih, masih hidup di dunia ini. Dia ngomong gitu sama Nabi, "Aku kok dengar suara derap langkahmu di jannah." Terus Nabi bilang ngeten, "Ma arja amalika." Apa amalan yang paling kau harapkan? Aku kok krungu suara langkah kakimu ning swarga. Artinya itu menunjukkan Bilal itu swarga. Itu tadi ya. Nabi mendengar suara langkahnya begitu tadi. Terus ditanya, apa toh amalan sing paling mbok del iki apa? Kata Bilal, ya Rasulullah, arja amali, amalan yang paling kuharapkan adalah saya itu kalau saya itu hadas, terus saya wudhu, terus saya sholat 2 rakaat dengan wudhu tadi. Pokoknya saben hadas, wudhu, terus sholat 2 rakaat dengan wudhu itu. Itu begitu terus Bilal. Maka Bilal itu setiap saat selalu dalam kondisi suci, siap untuk sholat gitu. Karena begitu hadas, mau ngentut, mau buang air kecil, buang air besar apa gitu, terus wudhu, terus sholat 2 rakaat dengan wudhunya tadi. Boleh guru ngono aku ya bisa coba tapi tenane loh ya, apa tuh niku? Berat itu. Jadi begitu batal langsung wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Batal wudhu terus. Itu ternyata amalan yang begitu tuh salah satunya ya, amalan yang lain banyak, cuma salah satunya itu yang diharapkan oleh Bilal, membawa dia ke jannah dan terkabul. Itu padahal wong elek itu, wong ireng elek, kiting tadi dan bodoh. Kan jarang lah ada hadis riwayat Bilal itu kan jarang lagi. Memang tidak banyak meriwayatkan hadis, termasuk sahabat yang tidak pintar itu, tidak cerdas, tapi masuk jannah dengan
kekurangannya itu tadi, gitu ya. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ini Jawa kita ini randang dibuka pertanyaan tidak selak sare ini. Ternyata nggih, lanjut. Terus yang ke-8 wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditanyai tentang ar-rajuli, seseorang yang yuqatilu syaja'atan. Dia itu berperang karena syaja'ah. Yuqatilu berperang ya. Yuqatilu dia berperang syaja'atan karena keberanian. Syaja'ah itu keberanian. Kendel gitu loh ya. Tapi dalam rangka menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga yang berperang karena hamiyah. Hamiyah niku belani bangsane, belani sukune gitu nama jenenge. Fanatik golongan. Sukunya atau apa kelompoknya atau partainya atau organisasinya itu belani gitu ya. Yang kedua ya. Yang ketiga wa yuqatilu riya'an, dan ada juga yang berperang itu karena riya, pamer supaya dilihat oleh orang. Ya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara yang itu, di antara tiga tadi, yang fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ngendika Nabi, man qatala, sapa samane wong kang perang, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya menjadi takuna ya, jadi kalimatullah, kalimat Allah, maksudnya din Allah, kalimat itu maksudnya din, agama Allah, hiyal ulya, itulah yang paling tinggi, menjadi yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu di jalan Allah. Orang yang berperang, berusaha agar din Allah itu menjadi yang paling tinggi, maka itulah fi sabilillah, itu loh ya, yang dikatakan perang jalan Allah, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi ditanyai, disumuni pirsa, duh Kanjeng Nabi, niki enten wong sing perang niku mergone kendel, kan ketok kendel gitu loh. Wah, saya berani, aku wani, aku musuh-musuh, apa berani melawan musuh saya. Ada lagi yang membela kebangsaan tadi, membela suku, membela apa organisasi, membela partai atau yang lain tadi, fanatik pokoknya, itu ya, yang berperang gitu. Ada lagi yang berperang riak, pamer gitu, menunjukkan bahwa saya ini ikut perang, saya ini beramal soleh dengan perang saya ini, gitu. Meh-meh podo kali saja awang ya, hampir sama, tapi beda dikit. Terus ditanyai, mana di antara itu yang fisabilillah? Rasul menjawab, sopo sapane wong kang perang niatane iki dinggon meninggikan, yang menjadikan kalimat Allah itu yang paling tinggi, itakuna kalimatullahi hiyal ulya, maka itulah yang fisabilillah, gitu loh ya. Terus nek enten uang saat ini betul perang sih, saat ini apa misalnya orang beramal, nah ini beramal, krono apa? Krono kendel, kan ketok kendel. Nah ini kan ada saudara kita sebagian kemarin baru kita kena musibah yang di Lampung Wetan tuh kena musibah puting beliung. Sekarang ini yang ada di Sukabumi, di daerah Cianjur juga kena tanah longsor dan apa nih Bu, banjir. Ada cerita dari saudara kita yang di sana, ada pondok di sana, kemudian kita kenalan dengan pondok di Sukabumi itu, sampaikan berita. Sekarang ini kita relawan belum bisa masuk ke sana karena terputus jalannya.
jalan menuju ke Pelabuhan Ratu itu, wilayah Sukabumi ya, itu terputus. Jembatannya pedot juga. Akhirnya masih nunggu pemerintah untuk memperbaiki itu baru bisa masuk ke sana. Ini terisolir karena reso diparani wong ning wau. Gitu ya. Terus ada orang ini, orang aku tak melu relawan gitu loh. Relawan. Ning niatane iki mung gen ketok nek dhek iki kendel ning wau. Wah, gitu loh ya. Oh, anak sing wani iki dalane terputus. Aku wani itu ya. Kendel-kendel itu tadi. Lah gitu itu ya ora entuk ganjaran. Nek niate niku lho nggih. Mboten. Nek niate lillahi taala karena Allah taala nggih entuk ganjaran. Mboten kaya kalau wingi niku nggih ngoten, nggih ngewangi-wangi masang gendeng, ngewangi-wangi nandani omah, ngoten nggih. Kalau itu niatannya lillahi taala ya dapat pahala. Nek mboten. Enten malah sing niatane niku dolan. Berarti ki mumpung sing kena musibah iki tidak pantai, aku tak roh niate dolan. Ya entuke dolan gitu loh ya. Ora entuk ganjaran. Ngoten lho nggih. Dapat pahala. Makanya kita perhatikan niatan kita itu. Ini tadi di sini contohnya perang ya. Litakuna man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Itu yang dikatakan sabilillah. Nek belani yang saya nggih, belani apa biasanya? Wong bal-balan niku. Bal-balan antek padu, antek perang lho. Perang supporter niku nggih. Belani, sini belani iki, sini belani kono. Dulu tahun kita niku 85 nggih. Terus kemutan apa namanya? Ada tragedi Heysel namanya. Heysel itu nama stadion di Belgia sana. Itu apa? Final Piala Champion Eropa sana itu antara Liverpool dan Juventus. Geger gara-gara perang supporter itu. Nah kalau perang belani gitu tuh ya tidak bisa bila jelas gitu loh ya. Tidak. Nah, makanya kita jangan perang belani begitu. Perang itu belani agamanya Allah. Nah, kembali tadi, sekarang ini contohnya perang. Sekarang yang lain lagi. Sama juga, apapun juga pengajian yang tinggi, nah gitu ya, sing gampang ya pengajian. Niate pengajian iki apa itu yang tahu kan kita nggih. Sing lakoni karo Gusti Allah. Dohire apik untuk pengajian. Dohire apik mulang pengajian, kan gitu tuh ya, mulang atau teko atau ngrungokne atau apalagi menjadi panitia mempersiapkan. Itu dohirnya bagus, tapi niatannya kita yang tahu. Dan sing pengajian ini niate napa jenenge golek bojo. Enten itu. Muga-muga temen iki mboten nggih. Wis dadi bojo kok nggih. Wis apa golek bojo. Muga aku ketemu jodoh. Nggih nek dadi bojone ya itu bojone ku wau gitu loh. Tidak dapat pahala. Mboten. Utawa pengajian niate golek snack. Nah niki enten snack nggih. Mana kono enak snack. Kadang-kadang snack enak, tak sekolah. Konon yang penting itu snack, ya itu snack. Ngoten. Nek niate golek ilmu, niate golek gen cedak wadah Allah, ilmu supaya kita dekat kepada Allah, ben iso ngamal sing bener, nah diganjar oleh Allah. Ngoten. Terus sing pirsa kan sekali lagi ya, orang yang bersangkutan dan Allah Taala. Nah, kita di sini tidak tahu kan, niat masing-masing tidak tahu. Tidak tahu. Niatnya itu apa nggak tahu, makanya diperbaiki niatnya. Kalau ada niat yang salah, diperbaiki niatnya. Sekarang ada hal lain lagi. Kalau sekarang ini kan niatnya kita nggak tahu, orang berperang ya, fisabilillah perang, terus dia mati. Kita tidak tahu niatnya toh. Bagaimana kita perlakuan kepada orang yang mati di jalan Allah itu? Ya perlakuannya sebagaimana perlakuan bagi orang-orang yang syahid atau syahid yang lainnya, gitu loh. Kan tidak tahu niatnya apa gitu. Jadi niatnya keliru kan nilai untuk ganjaran. Ini kan ngoten. Tapi kita tidak tahu, maka diperlakukan sama karena orang yang mati syahid niku nek cara aturan Islam nggih itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Tapi dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya.
Artinya ada yang mengatakan disolatkan ada. Cuman ada keterangan tidak, la yughassalu wa la yukafanu wa la yusholla alaihi. Jadi langsung dia dikubur saja. Dikuburkan, tidak usah pakai kafan, ya sudah pakai baju yang dia pakai itu. Oh, ada beberapa hadis yang menunjukkan seperti itu. Karena nanti dia kalau bangkit nanti di yaumul ba'as ya, hari kebangkitan itu, nanti dia bangkit masih dalam pakai bajunya itu tadi, darahnya itu masih ada. Getihnya iki jek eneng itu. Getihnya jek eneng, getih ning ambune ora ambu getih. Ambune ambu minyak wangi. Itu gitu ya. Nah sekarang kita tidak tahu orang ini niatannya, dia tidak tahu. Diperlakukan sama, lo gitu ya. Jangan kemudian itu kita ini niatnya peru gitu, jangan, tidak boleh. Kita menghukumi yang zahir. Nah ya, jadi nahnu nahkimu bil dzawahir wallahu a'lamu bid dhamair. Kita menghukumi yang zahir, Allah yang tahu masalah hati manusia, Allah yang tahu. Pun masalah saja. Itu. Sama kita lihat ada orang enten wong niki neng masjid, ya kita husnudzon, aja disuudzoni. Kayak wong iki ribu-ribu ngoten nggih. Rambute ribu-ribu, klambine metal ngoten niku nggih. Apa jenenge? Heavy metal apa ngoten niku. Gek nganggo anting-anting siji tok gitu. Lah lanang niki mlebu masjid. Jangan dicurigai, wah arep nyolong nih, mboten, wong di arep masjid kok nggih. Kita perlakukan baik saja. Badi napa Pak? Badi salat. Monggo niku, lain sama niku, gitu loh ya. Bahwa kemudian dia niatannya buruk ya dia yang tahu, dia dan Allah yang tahu, gitu loh ya. Kita perlakukan semua sama aja. Pokoknya wong ning masjid berarti wong di arep nglakoni salat ya sudah. Jangan dicurigai. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut, Mbak menawi wonten. Boleh nonton ya. Hadis ke-9, wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani, idza apabila iltaqo bertemu, apabila bertemu al muslimani dua orang muslim, dua orang Islam ketemu, bisayfaihima dengan pedang mereka berdua, dengan kedua pedang mereka, gitu ya. Saif itu pedang, saifai itu dua pedang. Bisayfaihima dengan dua pedang mereka. Fal qatilu, maka orang yang membunuh, muslim yang membunuh tadi, wal maqtul, dan yang dibunuh, al qatil yang membunuh, wal maqtul, dan yang dibunuh, itu finnari, di dalam neraka. Abu dalam neraka kabeh. Kutu, aku bertanya, Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ini orang yang membunuh. Maksudnya orang yang membunuh masuk neraka, kami paham. Fama balul maktuli, lalu bagaimana keadaan yang dibunuh itu? Nek sing mateni mlebu neraka nggih, mateni wong Islam. Lah sing dipateni niku, lah kok mlebu neraka? Nah ini ya. Qala, Nabi menjawab, Nabi ngendika, innahu, sesungguhnya dia, orang yang dibunuh tadi, karena adalah harison ala qatli sahibihi. Harison sangat ingin, haris itu ya, sangat ingin, pengen banget ala qatli sahibihi, untuk membunuh temannya, sahabatnya. Muttafaqun alaihi. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Jadi ini penting ya, kita perlu waspada ya. Ngeten. Nek enek wong Islam karo wong Islam niku padu. Gek padune nganggo pedang. Berarti kan perang lho nggih. Islam karo Islam perang itu. Itu kalau kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh mlebu neraka kabeh. Dua-duanya masuk neraka. Loh kok gitu? Kalau sahabat kan tanya lah, kalau satunya membunuh, ya masuk neraka.
mau membunuh orang Islam. Ya yang satunya ini, mau dibunuh kok masuk neraka gimana? Karena tadi harison ala qatli sahibihi. Dek iki yo pengen mateni kancane. Wong kalah pinter wae dadi ini mati gitu loh. Jenenge wong ada depan nggih. Ada depan pedang itu kan sama-sama ingin membunuh ini. Si A sama si B gitu. Sama-sama ingin membunuh si A, ingin membunuh si B ingin membunuh si A. Ini karena pinter A, sing B kalah gitu loh. Kalah terus dia dibunuh mati gitu. Maka yang dimasukkan neraka nggak cuma yang membunuh ini, tapi yang dibunuh juga iya. Karena harison ala qatli sahibihi. Dia sangat ingin untuk membunuh sahabatnya, walaupun gagal, dulu ya. Nah, di sini kaitannya dengan masalah hati tadi ya, dan ikhlasan itu gitu. Orang itu diganja berdasarkan niatnya. Niatnya ki piye? Niatnya arep mati ini diurus dhewe. Ning gagal, wis dilakoni ning gagal karena kalah pinter karo sing dipateni, sing arep dipateni tadi, akhirnya yang mau dibunuh malah jadi membunuh, gitu. Maka dua-duanya masuk neraka. Nah, yang pokok di sini ngeten. Mulane awake dhewe niku nggih, penting sekali nih. Kita jangan pernah sekalipun berkeinginan buruk pada orang Islam. Napa mulai pengen mateni, jangan. Gitu. Napa mulai padu karo orang Islam, jangan. Gitu. Ini ditantang kali modho-modho orang Islam nggih, beda napa lah, beda amalan atau beda napa, kan beda kelompok ngaji napa pripun. Amun gelem, jangan mau. Ora wani yang modho-modho Islam yo. Nggak usah dilayani gitu loh ya. Diajak berdebat kah, diajak omongan sampai ke tingkat berkelahi atau sampai ke tingkat yang bunuh-bunuh tadi, jangan pernah mau, karena nanti sama-sama elek ini, padha-padha elek ini. Sing mateni ya elek, sing dipateni ya elek. Nek cara wong Islam padha Islame, kerengan gitu nggih. Kerengan padu, ya padha-padha elek. Nah, sayangnya itu banyak terjadi di kalangan kita muslimin. Asaf, disayangkan ya, karena disayangkan itu terjadi. Wong guru masalah beda amalan wae kok dadak kerengan gitu loh ya. Sing bener iku, ora sing bener iki. Sing bener iki. Jowo terusan. Wah. Tambah terusan orang itu ya. Janganlah, untuk apa toh gitu. Sudahlah, nek wis beda nggih pun wong amalanmu ngono sing mbok yakini ngono, amalmu ngono. Aku yakin ini tak amal ini ngoten mawon gitu loh ya. Nek dijak padudon, dijak gegeran jangan mau, ora wis ora. Oh, sing bener aku ya wis sing bener apa-apa nek aku tak untuk nglakoni amalanku iki. Ya ngoten, gitu loh ya. Enggak usah ditanggapi. Ini pentingnya kita menjaga hubungan antar sesama muslimin gitu. Lah, kadang-kadang awake dhewe nggak aneh kok nggih. Awake dhewe ini saya yang bicara juga begitu. Padha niki jane akeh. Bedane mung sithik, ya bedane sing disukake itu. Kok yo saiki nek udan maghrib jamak ngisak ora? Jamak ora. Aku ora, nek aku jamak, pasti mau masalahku. Padahal padha-padha salat ngisake, padha-padha salat maghrib itu nggih. Sing padha kan luwih akeh itu lho. Gur masalah ngono wae. Ya nek kowe arep jamak, ya jamak aku yakin salat apa hujan itu boleh jamak, silakan jalankan. Nek saya enggak, ya wis silakan dilakoni ngoten mawon. Nah, ini kalau jane pengen jamak, imamnya betul jamak niku pripun? Gimana nih imamnya to nggih? Mosok arep-arepe dhewe. Biasanya cak nom-nom nggih. Saya itu mau jamak, tapi imamnya kan jamak, tak jamak dhewe. Ya ora enek dalile to nggih. Dalilnya itu yang jamak imamnya. Jadi kalau Pak imamnya itu menjamak sholat, ya jamak motor namanya ya. Hujan itu nih boleh. Nanti maghrib tadi hujan gitu, terus dijamak dengan isya boleh, gitu ya. Atau duhur hujan dijamak dengan asar boleh ada hadisnya. Cuman sekali lagi ini mungkin orang berbeda, mungkin orang beda gitu. Ini masalah jamak kita do seneng nih. Artinya aku melu setuju ya lu, enak kalau gitu. Ya enggak apa-apa kalau itu boleh ya. Tapi pernah juga melakukan jamak motor, jadi jamak karena hujan. Nah, gitu ya. Untuk amalan yang lain, misalnya apalah, amalan-amalan yang lain, secara detail gitu, ada bedanya, ya tidak apa-apa. Yang yakin silakan diamalkan, yang merasa itu tidak ada dalilnya, ya jangan diamalkan gitu saja. Tapi jangan saling mencaci. Kalau kan nanti, saya ingat saya pernah saya sampaikan di sini gitu. Hadisnya itu loh, kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Di hadis yang lain ada tambahan
wa kullu dolalatin finnar. Itu dong ya. Ini dong ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Ini dua hadis yang berbeda ini. Tidak satu hadis. Terus sekarang baik diterima hadisnya itu. Semua bid'ah sesat, semua sesat neraka. Saiki sing jenenge bid'ah ki sing kaya ngopo? Nah, itu kan ya. Bunyinya kan kullu bid'atin dolalatun. Semua bid'ah itu sesat. Sekarang bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dijalani Nabi. Itu namanya bid'ah. Semuanya sesat. Baik. Berarti kowe nggawa HP iki sesat. Kudu rokok kowe. Terus nganggo iki, napa iki? Ngeras suarane iki, mlebu rokok kowe. Nganggo niki, kamera niki, mlebu rokok kowe. Nah, pindah tahu nganggo ngono kabeh numpak mobil iki. Sesat masuk rokok kan gitu tuh ya. Lah kan semua bid'ah. Terus yang satu jawab orang ngono karepe. Ora kok semua bid'ah orang ngono. Bid'ah dalam amalan. Waktu itu loh ya. Dalam urusan ibadah. Nah, bid'ah dalam urusan ibadah itu yang sesat. Kalau yang amalan enggak apa-apa, enggak sesat. Maka yang pihak satunya tadi, yang diprotes tadi, nah iya berarti bunyinya kullu bid'atin, tapi kan tidak kulun toh, tidak semuanya toh. Betul ini ya. Yang satu pertama kali ngomong, ini sepakat pakai hadis itu semua sepakat sudah. Saiki yang dikatakan bid'ah itu apa? Bid'ah sing zaman Nabi tidak dilakukan Nabi, itu kan ya. Itu bid'ah. Baik. Berarti semua yang tidak dijalankan Nabi bid'ah toh ya. Sesat toh ya. Oh, ora nek urusan muamalah ora apa-apa, nggawa HP, kacamata nih, pakai kacamata, pakai apa lagi? Itu enggak bid'ah itu ya. Sesat itu ya bid'ah, tapi tidak sesat. Maka kalangan satunya lagi, saudara kita yang satunya ini mengatakan, lah iya berarti kan tidak kulun toh. Tidak semuanya toh nggih. Enek sing ora toh. Lah berarti bid'ah ki enek loro, enek bid'ah dolalah, enek bid'ah hasanah. Oh, ngono nggih. Iki ya bid'ah amalku iki ya bid'ah, ning iki bid'ah hasanah. Ngono lho. Sing ngono ki bid'ah ngono ki bid'ah dolalah, iki bid'ah hasanah gitu. Nah, ngoten niku nek ditutup-tutup nih, niku mbok ngantek kiamat ora rampung niku. Gitu loh. Insya Allah udah rampung. Artinya apa? Masing-masing punya dalil. Jadi kabeh ning ora kabeh. Kabeh ning ora kabeh berarti iki enek sing sesat enek sing ora. Ora nek iki kabeh lho. Kabeh ora kan gitu ya. Jadi ora rampung-rampung gitu. Makanya gitu saja lah. Memang sebagian ulama ada yang menyatakan begitu. Kayak yang saya tahu Imam Nawawi, ini penulis kitab Ar-Risalah ini nih. Beliau itu mengatakan bid'ah itu ada 5. Penulis kitab ini loh ya. Penulis kitab An-Nawawi ini di kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah itu ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, bid'ah wajib ini. Enek bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, bid'ah mandub. Ada bid'ah mubahah, yang mubah. Ada bid'ah makruhah, yang makruh. Ada bid'ah haram. Begitu loh. Contoh bid'ah yang wajib itu kalau menurut Imam Nawawi adalah membuat sekolahan itu, dari pondok itu loh. Sekarang kalau kita katakan memang Nabi Dewi gaya pondok, di pondok Nabi, mau enek itu, Ma'had al Nabi itu kan ya tidak ada ya. Nabi dulu tidak pernah bikin pondok, tidak bikin sekolah ya. Itu kata Imam Nawawi itu termasuk bid'ah yang wajib, bid'ah yang wajib. Gitu. Nah, beripun untuk ini makanya kita tidak usah bicara begitu, okay? Sudahlah, ingat saudara kita berbeda amalan, mboten apa-apa. Yang penting kan si Islam dong, ya. Padha-padha wong Islam wis, beda amalan ora apa-apa. Ngoten ya. Ada pertanyaan? Ini kata sing bener apa nggih? Jauh-jauh ngeten nggih. Arai yo danok nggih. Kalau mari pun bojo tekan mriki niku kan iki. Atuh ning bojo tekan kene masa ora mulang ya. Arep alasan atuh ya bojo tekan kene gitu ya. Ada lagi? Monggo, Pak.
ada saudara kita yang merasa bahwa golongannya itu yang paling benar sehingga tidak mau bergaul dengan yang lain. Ya pada prinsipnya kita kembalikan kepada masing-masingnya ya. Ya kalau kita masih bisa bicara, kita bisa bicara yang baik. Tapi toh kalau memang merasa begitu, ya pun kita isone ngandani, ampun itu kita itu bagaimanapun keadaan kita jangan pernah merasa kita yang paling itu jangan. Kita berusaha untuk yang jadi paling baik boleh, tapi merasa aku yang paling apik jangan, gitu ya. Itu perasaan yang buruk. Kalau itu terjadi pada saudara kita, ya kita elek. Kalau bisa dikandani yang baik, kandani yang baik. Ono dene ra gelem nggih pun, ora gelem kok. Itu nggih, enggak apa-apa. Kita tetap berbuat baik walaupun mungkin karena tidak mau napa-napa. Jadi ada keadaan tertentu yang memang memperkenankan hal yang seperti itu. Nah, kita jangan gitu saja. Kita yang ngasih ini aja menunggu mau jare poso paling apik. Wah, lulusan pondok, wah jangan. Lulusan pondok itu ya iso kleru kok, bisa salah kok. Ada lagi? Lanjut ya. Terus yang ke-10, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sholatur rajuli jama'atan. Salat seseorang itu secara berjamaah. Di sebagian naskah bunyinya sholatur rajuli fi jama'atin gitu ya. Mungkin sebagian naskah begitu. Kalau di naskah saya ini sholatur rajuli jama'atan. Salat seseorang secara berjamaah. Tazitu ala sholatihi fi sukihi. Tazitu mengungguli ini apa? Melebihi ala sholatihi fi sukihi, daripada sholatnya di pasarnya. Sholat berjamaah itu di masjid maksudnya ya, lebih daripada sholat dia di pasarnya, wa baitihi, dan di rumahnya. Sholat ning pasare apa ning omahe, lebihnya berapa? Bid'an wa isrina darajatan. Sekian dan 20 derajat. Kok sekian ngono to? Bid'an niku nek cara bahasa Arab itu kata bilangan antara 3 sampai 9. Ini jenenge bid'an. Jadi 20 sekian itu artinya 23 apa 24 apa 25 sampai 29 gitu loh. Bid'an wa isrin itu kan 20 ya. Sekian dan 20. Nah, sekiannya berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, gitu. Bid'an wa isrina darajatan. Wa dzalika, dan itu mengapa kok begitu? Kok dapat sekian derajat tadi? Anna ahadahum, bahwasanya salah seorang dari mereka itu idza tawaddoa, apabila dia berwudu. Salah sini dari mereka kalau dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya. Wudu dengan wudu yang sempurna, yang bagus. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa sholata, dia tidak menginginkan kecuali sholat. Memang di masjid ini niatnya harap salat gitu ya, mau sholat ini. La yanhazuhu illa sholatu, tidak mendorong dia ke masjid illa sholatu, kecuali sholat itu. Dia datangnya tujuannya untuk sholat, dan yang mendorong dia hanya sholat itu. Memang ingin sholat di masjid. Maka kalau begitu lam yahtu khutwatan. Dia tidak melangkah satu langkah. Lam yahtu tidak melangkah khutwatan satu langkah illa rufi'alahu biha darajatun, kecuali diangkat untuk dia itu satu derajat. Derajat itu tingkatan ya, satu tingkat diangkat. Wa hutta anhu biha khoti'atun, dan dihapuskan darinya dengan langkah tadi satu dosa, khoti'ah, satu dosa. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Ini ya, ke masjid.
Fa idza dakhala masjid, maka apabila dia sudah masuk ke masjid, kana fi sholati, dia berada dalam keadaan sholat. Maksudnya diganjar, diparingi ganjaran kaya dene wong sing salat. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu. Selagi sholat itulah yang menahan dia. Dia nang masjid nggih, lebu masjid, biasanya kan sholat 2 rakaat dulu to nggih. Napa jenenge? Tahiyatul masjid ya. Terus dia duduk nunggu. Durung komat to nggih, nunggu mriku. Itu dia dihitung salat. Dihitung diganjar kaya dene wong salat. Padahal dia ora ngapa-ngapa, nunggu tok itu. Maka nanti sholat itu tahbisu, selagi sholat itu menahan dia. Kok tetap neng kono apa tuh? Lah aku ngenteni salat tok. Oh gitu loh. Kok orang boleh ngono lah. Sholatnya durung dikomati kok aku ngenteni salat iki. Begitu itu dia diganjar sholat. Wal malaikatu, dan para malaikat itu yusholluna ala ahadikum, mereka itu mengucapkan sholawat. Yusholluna ini bukan sholat nggih, tapi mengucapkan sholawat. Sholawat dari malaikat itu maknanya doa. Itu maknanya malaikat gitu. Ala ahadikum, atas salah seorang di antara kalian, itu maknanya oleh malaikat, madama fi majlisihil ladzi shalla fihi, selagi dia berada di tempat duduknya, majelisnya, alladzi yang shalla fihi, dia sholat di situ. Ini nunggu nengkono ngenteni salat, pikir atau diem saja juga termasuk ya, didoakan oleh malaikat dan dihitung salat. Yaquluna, malaikat mengatakan, ini yang ngomong malaikat ini ya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, irhamhu, sayangilah dia, belas kasihanilah dia. Allahumma gfirlahu, ya Allah, ampunilah dia, ya ampuni. Jangan paring pangapunten dumateng tiyang niku wau. Ini yang ndonga malaikat ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah taubat kepadanya. Maksudnya diberi taubat itu dijadikan dia mau bertaubat. Malam yu'dhi fihi, selagi dia tidak mengganggu di situ, mengganggu orang lain, ya yu'dhi, mengganggu atau dia berbuat apa gitu yang rusak-rusak di situ. Malam yuhdis fihi, selagi dia tidak berbicara di situ. Bagian mengatakan yuhdis itu hadas ya. Hadas itu ya kentut atau yang lain. Yuhdis ini maksudnya bicara. Yuhdis atau hadas tadi. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, ini adalah lafadznya Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha wa biza bi bizai ya, yanhazu pakai ya kemudian ha dan zain, artinya yukhrijuhu wa yunhidhu, ya mengeluarkan dia dan mendorong dia, membangkitkan dia. Maksudnya tidak mengeluarkan dia dari rumah itu kecuali sholat, gitu, niat untuk sholat. Ini ya, ini sudah kita sering baca. Prinsipnya orang sholat berjamaah di masjid niku, nek dibandingke wong sholat ning omahe apa ning pasare niku iso kacek apakah 25 atau 27 derajat lebih tinggi gitu loh. Jadi 27 kali lipat lebih banyak daripada sholat di rumahnya. Kenapa? Nah, sekarang alasannya nih, kok iso 17 atau selawe atau berapa tadi? Sekian likur tadi ya. Tidak likur tadi bagaimana toh? Karena orang itu Arab ning masjid wudu sik ning omah. Ini ya, sholat sebelum ke masjid itu dia wudu dulu di rumah. Wudu dulu. Tadi kan ya, awal doa fa ahsana wudu dengan sempurna. Sudah? Apa enak kalau wudu sempurna? Enak. Wudu sempurna itu ada yang belum terbasuh, yang harusnya terbasuh ora terbasuh, itu jenenge ra sempurna. Wong aku kudune sampai sak ember tek, lah walaupun tek sak ember anggere ra sempurna ya ra sempurna gitu. Itu ya. Nanti lain kali kita belajar tentang wudu ya. Artinya wudu itu ya semua yang harusnya dibasuh, semua yang harus diusap ya diusap gitu. Baik. Jadi wudu secara sempurna lalu dia ke masjid. Ke masjidnya itu tujuannya untuk salat. Gitu loh ya. Mohon dibedakan dengan orang yang neng masjid mergone arep ndandani masjid. Niku ya untuk ganjaran ya. Ning ora dudu iki ganjaran nih, bukan ini gitu loh. Orang untuk selawe mboten. Tidak itu. Oh neng masjid
Delalah nggon samping masjid itu enek apa jenenge? Meja pingpong. Kaya wong saka niku nggih. Meja pingpong. Niate ning masjid arep pingpong iki, ya ora entuk iki lho gitu loh. Saya tidak mengatakan dosa mboten loh ya. Anda dapat pahala itu tidak loh ya. Tapi niatnya karena untuk itu bukan untuk sholat berarti. Ya mata. Jadi satu ya, wudu dulu di rumah, lalu dia berangkat niatannya untuk sholat. Sudah? Kemudian dia ke masjid, masuk masjid. Pakai baca doa dulu kan ya. Doa saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, atau yang singkat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu yang paling singkat ya. Masuk masjid. Yes. Terus nopo? Dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Gitu, sholat 2 rakaat. Terus ngenteni imam. Ngenteni imam lungguh niku durung qamat to nggih. Biasanya mriki kan enten napa niku? Enten timer niku nggih. Arung tit lah arung dikomati 10 menit sama beliau. Iki teko awal niki isih urung dikomati dinteni sik. Begitu itu dihitung salat. Dihitung salat padahal dia meneng wae. Dihitung salat itu. Plus didoane malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Sing ndongakne malaikat. Tuh kan niku. Mulane beda karo nek salat teng pasar, apa teng omah, apa teng pundi gitu ya. Enggak dapat ini kenapa? Enggak dapat doa malaikat. Tadi belum ya? Belum sampai belum sampai masjid. Ini baru melangkah, kelewatan tadi, maaf. Melangkah, 1 langkah itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Dengar. 1 langkah diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. 1 langkah lagi angkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Jadi kalek saka omah tekan masjid ki langkahe pira? Ngoten. Hitung wae gitu. Ping 100, berarti dosane ilang 100, tingkatnya naik 100 gitu. Nah, kalau dibagi loro ya 50-50 gitu. Barangkali siji dingomongin naikkan tingkat, satunya untuk menghapuskan dosa gitu ya. 50-50. Makanya semakin jauh rumah seseorang dari masjid itu semakin gede ganjarannya gitu. Nek gelem nang masjid. Lho gitu nggih. Waduh kok masjid, aku sak kira kok masjid. Yo ngene, yo ning masjid ora kacek no. Atau ning masjid ya ora entuk ganjaran, gitu loh ya. Atau ning gelem ning masjid itu yang dapat pahala banyak, gitu ya. Makanya tinimbang omahe ado kok masjid terus ning masjid, luwih cedhak ning masjid. Nah, itu loh ya. Aku go cedhak go tanggo masjid ning masjid to, ya tetep entuk ganjaran, gitu ya. Lah nek meneh omahe cedhak ning masjid iki ora ning masjid. Lah niku pol-polan niku nggih. Yo krungu aja, yo krungu cedhak banget kok. Ini orang masjid lah itu ya. Makanya belajarlah untuk ke masjid ya. Dia yang memakmurkan masjid, terutama yang laki-laki ya. Yang perempuan memang sebagian ulama mengatakan lebih baik di rumah, tapi sebagian lain tidak, tetap lebih baik di masjid. Itu masalah khilafiyah ya. Tapi yang jelas di masjid dapatkan pahala yang banyak. Nah inilah bedanya sholat di jamaah di masjid dengan sholat di rumah. Mungkin juga jamaah di rumah ya jamaah. Kalau yang pasar ya jamaah juga. Ning beda gitu, ada bedanya. Masjid itu memang dibuat untuk ibadah. Ngoten nggih. Nek nggon liyane kan mboten. Lah ning omahku ki yo enek kok khusus. Biasanya ngoten to nggih. Nggon sing dienggo salat. Nek cara wong Jawa dhewe jenenge pesolatan. Tempat salat itu. Iya. Tapi itu namanya bukan masjid. Itu ya istilahnya apa? Masjid yang di rumah gitu loh ya. Maksudnya mushola di rumah. Tidak mendapatkan keutamaan ini, makanya beda. Pada sholat jamaah yang kono kalau yang masjid itu beda, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan ya, inilah keikhlasan orang ya, karena orang itu ikhlas niatannya itu la yuridu illa sholat tadi loh ya. Niatnya mau ngarep salat tok nih, untuk berusaha untuk mendapatkan keutamaan itu ya, dia dapatkan keutamaan itu. Tadi didongani malaikat, diapura dosane, dianggap salat terus itu. Ngenteni ini suwe. Adalah imame rada ngrawuh-rawuh itu. Iki wis muni tatit ning imame lho eneng itu. Sehingga ngenteni sik. Imame serawuh arep ngimami batal. Atas itu loh. Sudah begitu tak wudu sik, walah si wudune itu. Wudu ternyata neng kolah barang gitu. Neng kolah ternyata ning WC untuk suwe gitu. Tidane setengah jam aja di dalam tenang-tenang itu ganjaran kok. Itu ta nggih. Itu ganjaran. Mosok salatnya ngenteni setengah jam,
gitu ya. Tapi karena dapat pahala kan mestinya ya tidak apa-apa gitu. Itu tadi ya, itu makanya keutamaannya di situ tadi. Bedanya dengan sholat sendirian di rumah atau sholat berjamaah pun, kalau dia di rumah atau di pasar tidak akan mendapatkan hal yang seperti itu tadi. Gini, jadi kalau masih tinggal 4 menit ya, tambah sedikit lagi lah. Kalau orang dia sholat maghrib misalnya ya, maghrib, terus rampung, terus ngenteni ngisak sisan, nanti ramuleh gitu. Maghrib kayak nek teng Masjidil Haram itu lagi, Masjidil Haram, ingin sholat neng Masjidil Haram kan, maghrib mangkat, ora mulai, untuk ngisak neng kono itikaf kan ngisak. Ya ganjarannya kayak gitu, wah banget ganjarannya. Gitu. Dungane malaikat terus kok. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Doanya terus. Ya, dapat pahala terus. Karena dia masih menunggu sholat itu, menunggu sholat isya kan. Begitu. Nah, bayangkan itu kalau dari asar gitu. Wah, ini pengangguran ya ini. Pengangguran ini. Bareng asar ini orang mulai tekan maghrib. Orang mulai tekan isya lah itu. Ganjarannya akeh banget itu. Gitu ya. Dapat pahala yang banyak. Makanya tadi kita kalau ada kelonggaran waktu gitu ya, sekali waktu mungkin coba yuk, saya ini bar maghrib rasa mulai yang masjid baik, nah zikir, baca Quran atau apa, atau diam saja lah, didoakan sama malaikat sampai dia sholat isya. Nah gitu loh ya, karena ini boleh ganjaran yang gampang, maka ini wow, mudah dan diperbolehkan dan memang dianjurkan seperti itu. Tapi ini tidak selalu bisa ya, setidaknya paling tidak sekali lah, coba bisa gitu. Itikaf kan ya, itikaf di masjid, rakaat sedikit, nanti mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Baik, ini waktunya sudah jam 9 kurang 2 kalau jam saya. Kurang 2 menit. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau ada. Pertanyaan ya? Baik, dari sampai sini dulu. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.